Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amalan pelembut hati, bisa nggak diamalkan untuk beberapa orang? Mohon penjelasannya Bunda, terima kasih. Ini pertanyaan sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan Q&A untuk masalah seputaran amalan melembutkan hati, karena kebetulan saya baca dari komen-komen, saya ambil secara random, banyak sekali yang menanyakan seputar amalan ini, amalan melembutkan hati. Namun sebelumnya saya mendoakan untuk Sobat Winner semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dimudahkan setiap urusan-urusan Sobat Winner semuanya, dilunaskan seluruh amanah-amanah dengan cara-cara yang mudah, dijadikan kesedihan Sobat Winner semuanya menjadi kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Winner semuanya, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Winner yang saya sudah ambil beberapa. Kita langsung saja coba jawab pertanyaan seputar amalan melembutkan. Ada pertanyaan dari Orin Nakula. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya, kalau dibaca sambil duduk atau tiduran bisakah? Amalan melembutkan hati ataupun sholawat yang lainnya bisa diamalkan sambil duduk ataupun tiduran, sambil berkendara motor bisa, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil aktivitas apapun bisa. Ya, jadi kalau amalan melembutkan hati itu yang Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi sekali, terus bermunajat, tutup Al-Fatihah sekali, sholawat Nabi sekali, itu memang dilakukannya di atas sejadah pada saat kita posisi selesai sholat fardu. Tetapi untuk sholawat munjiatnya yang 100 kali, atau sholawat Jibril, atau sholawat Nabi 1000 kalinya, itu bisa dilakukan sambil apa aja kecuali di kamar mandi maupun di toilet, itu nggak boleh ya. Yang selanjutnya dari Monik Tea. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sholawat apa biar suami saya tidak benci dan mau kembali lagi pulang ke rumah? Mohon caranya juga Umi. Ini untuk Mbak Tia, silahkan ya Mbak Monik, silahkan amalkan amalan melembutkan hati ya. Videonya coba diklik aja, ini yang saya rekomendasikan di atas. Ini yang lagi kita bahas adalah amalan melembutkan hati. Insya Allah semua hati yang keras ya, mungkin orang yang tadi bersikap kasar ya, insya Allah dengan amalan ini, dengan wasilah amalan ini, Allah akan memberikan keridhoannya untuk kita, untuk dilembutkan hati orang tersebut untuk kita gitu. Dari Muinah Roslinawati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amalan pelembut hati, bisa nggak diamalkan untuk beberapa orang? Mohon penjelasannya Bunda, terima kasih. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan dari siapa nih, Agustin Dika, 14 menit yang lalu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berselawat melembutkan hati ditujukan hanya untuk satu orang, apa boleh beberapa? Nah, ini penting sekali. Jawabannya adalah amalan melembutkan hati memang bisa diamalkan untuk beberapa orang, tetapi akan lebih afdol satu kali amalan diamalkan untuk satu orang ya. Jadi kalau misalnya nggak punya waktu, pengen mengamalkan, mungkin di kantornya ada beberapa orang yang mau dilembutkan hatinya, silakan diamalkan satu kali nggak apa-apa. Tapi kalau bisa per orang, misalnya harus hajatnya urgent banget, misalnya nih atasannya killernya luar biasa, terus ditambah lagi temennya zolimnya luar biasa, nah amalkan masing-masing satu. Caranya gimana? Caranya habis sholat subuh membuka, terus baca sholawat munjiatnya 100 kali, tutup setelah sholat duha. Nanti untuk yang satu lagi setelah sholat zuhur, tutup setelah sholat asar. Seperti itu caranya. Terus ini lagi pertanyaan dari siapa ini? Ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari TH Miskun. Mau tanya, apakah bisa juga untuk melembutkan atasan yang non-muslim? Masya Allah, pertanyaannya ini gini, saya kemarin sudah menjelaskan kepada beliau. Jadi muslim, orang muslim sama non-muslim, dua-duanya adalah
makhluknya Allah. Dua-duanya adalah sebetulnya hambanya Allah, hanya yang muslim mengakui bahwa memang Allah adalah Rabb-nya, yang non-muslim tidak, bedanya itu. Tetapi keduanya ini adalah makhluknya Allah yang semuanya, hatinya, jiwanya, ubun-ubunnya semua digenggam oleh Rabb kita yang sama, yaitu Allah SWT. Walaupun dia non-muslim, tapi hatinya digenggam oleh Allah SWT, jiwanya juga digenggam oleh Allah SWT. Jadi kalau kita mau meminta agar dilembutkan hati orang ini, mintanya kepada siapa? Kepada Rabb-nya, kepada penciptanya orang ini. Jadi insya Allah boleh aja. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu kita berdoa untuk orang muslim, mendoakan agar dia diampuni dosa-dosanya, itu nggak boleh. Karena ini pernah diriwayatkan ketika Rasulullah memintakan kepada Allah agar mengampuni dosa ibundanya, tidak diperbolehkan itu. Jadi minta untuk dilembutkan hatinya boleh. Minta agar dia diberikan hidayah, ya, diberikan hidayah kepada oleh Allah SWT, itu sangat boleh. Jadi dari situlah kita bisa menjawab bahwa boleh mengamalkan amalan melembutkan hati untuk atasan yang non muslim tadi. Terus yang ini, kalau melembutkan hati bolehkah untuk mantan? Hihihi gitu, ada hihinya ya. Ini dari Neng Hani. Untuk Neng Hani boleh sekali. Jadi buat mantan, buat suami, buat orang tua, buat anak, buat dosen, buat orang tua, buat mertua, buat siapapun itu yang ingin agar Allah lembutkan hatinya menjadi manusia yang berhati lembut, boleh amalkan amalan melembutkan hati. Dari Pepi Mardiana, Umi kalau dibaca ketika haid bisa nggak? Tolong jawab ya Umi, makasih. Jawabannya boleh. Semua amalan sholawat apapun itu dibaca saat haid boleh, ya. Boleh-boleh aja. Haid itu yang kita nggak boleh melakukan apa? Sholat nggak boleh, puasa nggak boleh, terus memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sengaja nggak boleh. Tapi kalau misalnya membaca ayat suci Al-Quran yang diposisikan sebagai doa, ya, sebagai doa, itu boleh. Jadi amalan melembutkan hati itu memang isinya di dalamnya ada 7 kali surah Al-Fatihah, 1 kali sholawat Nabi. Tapi surah Al-Fatihah di sini kita posisikan sebagai doa, bukan kita posisikan sebagai kita niatkan membaca ayat suci Al-Quran, bukan, tapi kita posisikan sebagai doa. Itu boleh. Terus yang terakhir ini ada pertanyaan dari siapa nih? Darvlog, ya, namanya Darvlog. Assalamualaikum Umi, saya TKW Umi. Jadi untuk mendawamkan selesai sholat kurang waktu. Jadi saya sering bersolawat sambil beraktivitas dan kadang tanpa wudhu. Bagaimana itu Umi? Dan mohon doa, semoga Allah segera membantu saya melunasi hutang-hutang. Semoga dilunaskan hutang panjenengan ya. Jadi kalau misalnya amalan melembutkan hati ini memang, ini kalau ditanya amalan melembutkan hati ya, kalau melembutkan hati memang 7 kali Al-Fatihahnya itu harus selesai sholat. Tetapi sholawatnya bisa sambil apa aja ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Tapi kalau misalnya pertanyaannya diperuntukkan untuk apa ini, karena videonya adalah video sholawat ya, boleh. Jadi misalnya setelah selesai sholat kita nggak bisa nih wirid lama-lama, kita langsung harus ada aktivitas. Biasanya kalau mungkin kerja di luar negeri harus segera nyapu, ngepel, masak segala macam. Nah sambil nyapu, sambil ngepel, sambil masak tadi itulah baca sholawat sebanyak-banyaknya. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh adalah kita baca sholawat sambil nyuci di kamar mandi, nggak boleh. Sambil kosek-kosek WC nggak boleh. Jadi bersolawat, menyebut asma Allah, menyebut asmanya Rasulullah di dalam kamar mandi, di dalam toilet itu nggak boleh ya. Ya, tapi kalau misalnya di mana aja di jalan sambil berkendara motor itu boleh. Misalnya sambil tiduran karena mungkin kepalanya lagi pusing, lagi pening gitu ya, itu boleh. Sambil nyapu, sambil ngepel boleh. Dan apakah harus wudhu? Bersolawat ini nggak harus wudhu, nggak harus wudhu. Karena apa? Karena kita dalam keadaan tidak bersih, tidak suci, sedang haid, kita boleh bersolawat. Jadi kalaupun misalnya kita lagi haid, kita mau wudhu dulu. Wudhu itu mungkin hanya membersihkan zahirnya kita, tapi tidak membuat kita suci karena memang kondisi kita sedang tidak suci karena haid tadi itu. Tapi boleh membaca sholawat saat sedang haid, saat sedang kotor, itu boleh. Oke, itu tadi seputar pertanyaan mengenai amalan melembutkan hati yang saya sudah coba menjawabnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan dicantumkan aja di kolom komentar. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lainnya saya akan mencoba menjawab satu persatu sesuai kemampuan saya aja ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video kali ini. Semoga bisa menambah motivasi teman-teman semuanya yang sedang belajar semangat untuk mendawamkan sholawat. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan ingat satu hal, saya selalu sampaikan, dalam melakukan amal soleh apapun itu, ingat, niatkan pertama karena Allah Ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala gitu, jangan karena yang lainnya. Jadi amalan melembutkan hati ini hanya wasilah. Tentunya yang mengijabah, yang melembutkan hati orang-orang yang kita tuju ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan bahwa amalan inilah yang kita harapkan. Jangan, berharapnya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan-amalan ini hanyalah wasilah. Oke teman-teman, itu aja. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.